Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau ngajak kalian belajar bareng sama aku tentang konsep sabar dalam Islam. Nah, sebelum itu kenalin dulu, aku Kafifa Anastasia, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kita langsung aja ke definisi dari sabar. Menurut Ahmad Mubarok, sabar adalah tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Lalu menurut para ulama, beberapa definisi sabar yaitu yang pertama ada diam terhadap musibah. Nah, maksudnya ketika kita dilanda musibah, ketika kita mendapatkan musibah, kita menjalankannya secara ikhlas dan sabar. Lalu yang kedua ada berteguh hati atas aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan Allah yang seperti yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang ketiga ada tak pernah mengadu atau berkeluh kesah. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ujian dari Allah atau mendapatkan musibah dari Allah, kita merasa paling menderita di antara yang lain. Dan yang terakhir ada tidak ada perbedaan antara sedang nikmat dan sedang diuji, karena keduanya mengandung bahaya juga. Nah, jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi yang udah saya jelaskan, sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan, dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Lalu ada makna sabar, yaitu mampu menahan emosi atau mengendalikan emosi dari berbagai macam hal. Misalkan ketabahan dalam menghadapi musibah, kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup, atau kesabaran dalam menghadapi godaan hidup nikmat. Lalu ada kesabaran dalam menahan marah. Terus ada kesabaran dalam menahan bencana yang mencekam. Yang terakhir ada kesabaran dalam mendengar gosip atau omongan orang lain yang tidak enak didengar untuk diri sendiri. Nah, dari makna tersebut, pada dasarnya kesabaran adalah wujud dari konsistensi diri seseorang untuk memegang prinsip yang telah dipegang sebelumnya. Nah, maka Al-Quran mengajak kaum muslimin agar berhias diri dengan kesabaran, sebab kesabaran mempunyai banyak manfaat atau manfaat yang besar dalam membina jiwa, menetapkan kepribadian, meningkatkan kekuatan dalam menahan penderitaan, beban hidup, musibah, serta menggerakkan kesanggupan untuk terus berjihad dalam meningkatkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam psikologi barat menjelaskan bahwa sabar memiliki kemiripan dengan ketahanan. Nah, ketahanan itu sendiri memiliki skala yang berbeda-beda. Nah, lalu Skipper dan Langston menjelaskan bahwa masalah skala ketahanan adalah indikatornya. Banyak pengukuran memiliki indikator yang hanya mampu menunjukkan perilaku, tidak dapat menjelaskan secara rinci. Dengan kata lain, indikator hanya dapat menjelaskan ketahanan pada populasi dan kasus tertentu. Nah, lalu menurut Al-Hafiz, indikator kesabaran itu ada 6, yaitu yang pertama optimis dalam menghadapi masalah, yang kedua ada pantang menyerah dalam memecahkan masalah, yang ketiga semangat meningkatkan pengetahuan dan informasi, yang keempat memiliki semangat untuk menemukan solusi atau alternatif, yang kelima ada ketekunan dalam upaya untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir tidak mengeluh ketika berhadapan dengan musibah. Nah, lalu apa sih yang diperoleh oleh seseorang yang telah bersikap sabar atau sudah berusaha untuk bersikap sabar? Nah, seperti yang sudah tertulis dalam firman Allah,
dari surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Nah, oleh karena itu kita harus selalu sabar dalam beribadah, menyikapi kehidupan, dan kesulitan apapun. Nah, dan seseorang yang sedang mendapatkan musibah namun tetap menjalankan kewajibannya, sholat tepat waktu dan beramal, yakinlah Allah akan selalu senantiasa menolongnya. Lalu satu lagi, nikmat yang didapat dari kesabaran sudah tertulis juga di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Nikmat yang Allah kasih buat seseorang yang sudah bersikap sabar saja itu udah sangat luar biasa kan teman-teman. Nah sekarang kita harus lebih belajar lebih banyak belajar sabar lagi buat menghadapi apapun, sabar dalam banyak hal, karena kesabaran itu butuh proses, butuh latihan, dan juga doa yang kita minta sama Allah untuk kita bisa bersabar lagi ke depannya, atau lebih bersabar lagi dalam menghadapi apapun. Mungkin segitu aja ya teman-teman, sedikit reminder buat diri aku sendiri dan buat siapa tahu juga bisa buat kalian. Kebenaran semuanya datang dari Allah. Semoga kita termasuk hamba yang selalu sabar dalam mendapatkan ridhonya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.